kunci pintunya, dan hati-hati. Hai, welcome to Dread Night. Di video kali ini, kita akan mengetahui 5 tempat paling menyeramkan yang ada di Malaysia. Ternyata, Malaysia tidak hanya terkenal dengan penyanyi bersuara merdu, Cintailah mana tidak berkias atau menara Petronasnya, tapi ternyata Malaysia juga memiliki tempat yang sangat menyeramkan. So, check this out. Aeroplane Bungalow merupakan rumah yang berlokasi di Rau Pahang. Dahulu rumah ini dimiliki oleh Nur Masnah binti Ismail alias Mona Fandey pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Wanita yang dari kecil bercita-cita menjadi seorang penyanyi akhirnya mewujudkan impiannya dengan mengeluarkan album perdana yang berjudul Diana 1 pada tahun 1987. Album tersebut sukses di pasaran hingga membuat namanya dikenal di Malaysia. Sayangnya, karir musiknya tidak berlangsung lama seiring dengan berdatangannya artis pendatang baru yang lebih bertalenta dan lebih muda. Entah ide dari mana yang membuatnya berpikir untuk beralih profesi dari seorang penyanyi menjadi seorang dukun ilmu hitam bersama suaminya. Tanpa diduga-duga, ternyata praktek perdukunannya sangat laris dan banyak testimoni positif terutama dari kalangan politikus. Mayoritas yang datang kepada Mona Fandey ingin menggandakan uang atau ingin melancarkan karir politiknya. Hal inilah yang menarik Mazlan Idris untuk datang kepadanya. Mazlan Idris adalah seorang politikus dari Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenal dengan United Malay National Organization. Pada waktu itu, Mazlan juga berniat meminta Mona dan suaminya untuk melancarkan karir politiknya. Mona berjanji untuk membantu Mazlan dengan memberikan jimat berupa tongkat dan songkok yang nampaknya dapat membuat Mazlan tak terkalahkan. Sebagai gantinya, Mazlan setuju untuk melakukan pembayaran kepada Mona dan suaminya sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia. Mazlan dilaporkan membayar uang muka sebesar 500.000 ringgit Malaysia dan memberikan 10 sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pembayaran sisanya. Akhirnya Mona mengatur jadwal agar Mazlan dapat berkunjung ke rumahnya untuk melakukan ritual pembersihan sihir hitam. Dengan bantuan asisten yang bernama Juraimi Hasan, pasangan ini membuat Mazlan berbaring di lantai dengan memejamkan mata. Sementara Mona menaburkan bunga di atas tubuhnya. Kemudian Juraimi memenggal kepala Mazlan dengan kapak dan mereka memotong serta menguliti tubuh Mazlan menjadi 18 bagian. Tubuh Mazlan dikabarkan dikubur di gudang dekat rumah Mona. Kabar hilangnya Mazlan membuat geger seantero Malaysia. Dan pada waktu yang bersamaan, Mona beserta suaminya melakukan pembelian barang-barang mewah, salah satunya membeli mobil Mercedes-Benz. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan oleh pihak polisi, bagaimana mungkin seorang penyanyi yang sudah tidak laku lagi dapat membeli barang-barang mewah. Akhirnya Mona Fandey, suami dan asistennya ditangkap polisi, diadili dan dijatuhi hukuman gantung. Mona Fandey, suami dan asistennya menjalani hukuman gantung pada tanggal 2 November 2001 di penjara Kajang, Malaysia. Seorang pegawai lapas penjara Kajang mengatakan bahwa Mona Fandey, suami dan asistennya tampak tenang sesaat sebelum melakukan hukuman gantung. Kayaknya mereka emang sudah sangat tidak memiliki rasa bersalah ya, sampai-sampai tenang aja gitu, malah senyum. Bahkan Mona Fandey sempat berkata, "Saya takkan mati," sambil tersenyum. Coba bayangin ya kan, sudah melakukan pembunuhan, tapi masih bisa senyum bahkan bilang dia tidak akan mati. Kejadian di rumah itu menimbulkan rumor adanya penampakan di rumah Mona Fandey. Mungkinkah yang dikatakan Mona Fandey benar, bahwa arwahnya tetap menghantui di rumah tersebut? Genting Highland atau Tanah Tinggi Genting berada 2000 meter di atas permukaan laut. Merupakan puncak gunung dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia
serta menjadi tempat resort terkenal dengan nama yang sama. Berada di perbatasan negara bagian Pahang dan Selangor, kalian dapat sampai ke tempat ini dalam waktu 1 jam dengan menggunakan mobil atau dengan kereta gantung Genting Skyway yang merupakan kereta gantung tercepat di dunia dan terpanjang se-Asia Tenggara. Gagasan tentang resort pegunungan awalnya muncul dari Tan Sri Lim Gautam pada tahun 1963. Ia membayangkan Malaysia yang makmur di masa depan dan menginginkan resort liburan di gunung yang sejuk dan dapat dijangkau oleh semua orang. Maka, sejak tahun 1965, dimulailah pembangunan di area Genting, yang pada tahun 1971 membuka hotel pertamanya dengan nama Genting Highland Resort. Area Genting terus berkembang hingga pada tahun 2002, Genting menjadi area terintegrasi pertama yang terdiri dari hotel kelas dunia, plaza, wahana bermain indoor, kasino, dan convention center. Kasino merupakan salah satu lokasi yang cukup populer di sana, sehingga banyak pengunjung yang bermain tak jarang mengalami kekalahan. Hal ini membuat mereka frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Kejadian bunuh diri sering terjadi di hotel sekitar Genting Highland. Mungkin setelah mereka bermain kasino, terus mereka balik ke hotel, baru deh tuh ya tercurahkan segala kefrustasian, tidak punya uang lagi, hingga akhirnya mereka putus asa dan melakukan bunuh diri. Hal inilah yang menyebabkan hotel di sekitar Genting Highland terkenal sangat menyeramkan. Banyak rumor yang beredar mengenai TV yang mati dan menyala sendiri, pintu yang terketuk tanpa ada orang di luar, serta suara menangis. Ada juga cerita dari seorang tamu yang merasa dirinya tertindih oleh pria tua. Ia telah berontak dan berteriak, tapi tidak ada yang menolongnya. Sampai ia akhirnya sadar dan melihat teman-temannya sudah ada di sampingnya. Teman-temannya mengatakan bahwa mereka berusaha untuk membangunkannya, namun ia tak kunjung sadar dan terus berteriak-teriak. Sampai akhirnya teman-temannya berdoa dan akhirnya ia sadar. Setelah diperiksa, ternyata ada bekas cakaran tangan dan bekas darah di pahanya. Apakah kalian pernah mengalaminya? Komen di bawah. Villa Nabila merupakan rumah panggung yang terletak di Johor Bahru, wilayah selatan Malaysia. Rumor yang beredar mengatakan bahwa rumah ini dulunya dimiliki oleh keluarga kaya yang mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nabila. Karena orang tuanya begitu menyayangi anaknya, sampai rumah ini diberi nama Villa Nabila. Namun, kejadian tragis menimpa keluarga tersebut. Rumah tersebut dirampok dan penjahatnya membunuh seluruh anggota keluarga. Dipercaya Nabila dilecehkan, bunuh, kemudian mayatnya disemen di dinding rumah. Terdapat versi cerita lain. Ayah Nabila marah dan mengamuk hingga menembak seluruh anggota keluarga, sebelum akhirnya ia membunuh dirinya sendiri. Satu versi lagi yang mengatakan bahwa ibu tiri Nabila menaruh dendam dan iri karena ayah Nabila memberikan seluruh harta warisannya kepada anaknya, sehingga ia memutuskan untuk membunuh Nabila dan mayatnya dikubur di dinding rumah. Namun, tidak dapat dipastikan versi cerita mana yang benar-benar terjadi, karena rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Cerita-cerita yang beredar inilah menjadikan Villa Nabila salah satu tempat yang paling menyeramkan di Malaysia. Kisah tentang Villa Nabila ini sampai diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2015. Ada rumor yang beredar bahwa jika kalian berkunjung ke Villa Nabila, kalian harus datang dalam jumlah yang genap. Jika tidak, maka akan ada makhluk halus yang mengikuti kalian. Gimana? Mau coba datang? William Kelly Smith berusia sekitar 20 tahun ketika ia memutuskan untuk pindah dari Skotlandia ke Malaya yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia. Awalnya ia bekerja sebagai seorang kontraktor dan bertugas dalam pembukaan lahan di daerah Batu Gajah. Berkat keuntungan yang diperolehnya, ia membeli sebidang tanah di sana dan mulai berbisnis perkebunan karet dan pertambangan timah yang mulai mengantarkannya ke jalan kesuksesan. Suatu hari, ia kembali ke Skotlandia karena ibunya sakit,
Di sana, ia bertemu seorang gadis yang bernama Agnes, yang kemudian ia nikahi. Ia membawa istrinya ke Malaya pada tahun 1903 dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Helen. Pada tahun 1915, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Anthony. Di tahun yang sama, Kelly merencanakan untuk membangun sebuah rumah yang besar untuk keluarganya. Kelly sangat menyukai hal yang unik dan indah. Ia menggabungkan beberapa gaya dalam membangun rumahnya. Bahkan, ia sampai mendatangkan langsung pekerja, batu bata, dan marmer dari India. Kelly ingin sekali memiliki rumah yang paling besar dan paling mewah di Malaysia untuk membuktikan kepada para pejabat yang sombong yang pernah meragukan bahwa ia tidak mampu. Sayangnya, nasib baik tidak berlangsung lama. Usaha yang ia bangun mengalami penurunan. Nasib buruknya memuncak pada tahun 1926. Dalam perjalanan ke Eropa, William Kelly Smith mengalami pneumonia dan meninggal pada usia 56 tahun di Lisbon. Ia meninggalkan rumah setengah jadi tersebut untuk istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya yang sedang bersedih tidak ingin kembali lagi ke Malaysia dan menjual rumah tersebut ke perusahaan perdagangan yang ada di Liverpool. Pemilik yang baru tidak ingin mengeluarkan uang yang banyak untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut. Hingga akhirnya Kelly Castle terlantar dan ditumbuhi banyak pohon. Akibat gedung yang terbengkalai, banyak kisah-kisah menyeramkan yang muncul. Sepasang suami istri yang datang ke Kelly Castle untuk memotret binatang, melaporkan melihat sosok hantu di jendela rumah tersebut. Sumber lain mengatakan bahwa roh William masih terlihat berjalan-jalan di koridor lantai 2. Apakah kalian pernah ke sana? Karak Highway awalnya dibangun pada tahun 1970-an oleh pemerintah Malaysia sebagai jalur alternatif yang membentang dari Kuala Lumpur ke Pahang. Jalan raya ini termasuk terowongan sepanjang 900 meter dan menjadi terowongan jalan raya pertama yang pernah dibangun di Malaysia. Jalan ini secara resmi dibuka pada tahun 1979 oleh Menteri Pekerjaan dan Komunikasi pada waktu itu, Dato' Abdul Ghani Gilong. Biaya pembangunan jalan ini cukup mahal bagi Malaysia saat itu, sehingga jalan raya ini dialihfungsikan menjadi jalan tol untuk menutupi biaya pembangunan. Karak Highway sangat penting sebagai jalan utama dari Kuala Lumpur ke negara bagian timur semenanjung Malaysia. Ada banyak cerita menyeramkan terkait Karak Highway. Cerita pertama mengenai sebuah keluarga yang melewati Karak Highway. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai akhirnya mereka mencapai jalan yang sepi dan tiba-tiba mobil mereka mogok. Suaminya merasa bingung. Perasaan, saya udah memperbaiki ini deh sebelum perjalanan. Kemudian ia meminggirkan mobilnya untuk memeriksa mesin. Ia sudah mencoba memperbaiki mobil tersebut, tapi tidak berhasil. Akhirnya ia menunggu adanya mobil yang lewat untuk membantu. Mereka menunggu sampai beberapa menit, namun tidak ada satupun mobil yang lewat. Karena sudah larut malam, dia nggak punya pilihan lain selain untuk pergi dan meminta bantuan melalui telepon umum. Kunci pintunya dan hati-hati, katanya kepada istrinya sebelum ia pergi. Sang istri melihat suaminya hilang ditelan gelapnya malam. Beberapa menit, sampai beberapa jam berlalu, suaminya tak kunjung datang. Sang istri terus menunggu dengan cemas, sampai tiba-tiba ia mendengar suara yang keras dari atap mobilnya. Namun, karena di luar begitu gelap, ia mengurungkan niatnya untuk memeriksa ada apa di atas mobilnya. Tidak lama kemudian, ia melihat ada lampu mobil dari jauh. Mobil tersebut berjalan mendekat, kemudian sempat melambat ketika hendak mendekati mobil mereka. Namun, ketika sudah dekat, mobil tersebut melaju dengan cepat. Hal ini berlangsung beberapa kali yang membuat sang istri semakin ketakutan. Tidak lama, sebuah mobil polisi melintas. Hal yang sama juga terjadi pada mobil polisi tersebut. Lewat, pelan, lalu ketika sudah dekat, mobil tersebut melaju dengan cepat. Tapi untungnya mobil polisi tersebut berhenti beberapa meter di depan mobil mereka. 2 orang polisi turun dari mobilnya dan berkata dengan menggunakan toa, "Keluar dan berjalan ke arah kami tanpa melihat ke belakang." Kemudian ia berjalan ke arah polisi. Ketika ia berada pada jarak yang aman, sang istri penasaran
ingin melihat apa yang terjadi dengan mobilnya. Kemudian ia menengok ke belakang dan melihat tubuh suaminya tanpa kepala. Cerita kedua mengenai banyaknya pengendara yang melaporkan melihat VW kuning melintas di Karak Highway hanya pada malam hari. Mereka mengatakan bahwa VW kuning ini berusaha menghalangi jalan dan berjalan dengan sangat lambat, sehingga memaksa untuk menyalipnya. Ketika kalian sudah menyalip VW kuning ini, kalian akan melihat VW kuning yang sama di depan kalian lagi. Hal ini akan terjadi berulang-ulang ketika kalian terus menyalip mobil VW kuning ini. Jika kalian terus-menerus menyalip mobil VW kuning ini, mobil ini akan terus berada di depan kalian secara misterius. Jika kalian berjalan lambat melewati VW kuning tersebut, maka kalian tidak dapat melihat satu orang pun di dalam mobil itu. Jadi, jika kalian melewati Karak Highway dan sedang beruntung bertemu VW kuning ini, lebih baik kalian bersabar dan tidak menyalip VW kuning ini, karena kalian dapat mengalami kecelakaan bila terus-menerus menyalip VW kuning ini. Apakah tempat di Malaysia lebih menyeramkan daripada Singapura? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru dari kami.